Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dituntun Tuhan sampai memasuki hari yang baru. Tanpa Tuhan menjaga, tidak mungkin kita hidup sampai dengan hari ini. Karena itu, kita harus bersyukur atas kasih dan penyertaan-Nya bagi hidup kita. Di hari yang telah Tuhan berikan bagi kita, marilah kita mengawali bersama dengan Tuhan, agar Dia terus menjaga dan melindungi kehidupan kita. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan terpilih dalam kitab Mazmur 42, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur 42, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Marilah kita berdoa untuk meminta tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang begitu baik dalam hidup ini, terima kasih Tuhan atas rahmat dan anugerah yang kami rasakan di pagi hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman yang sebentar kami baca, firman yang sebentar kami dengar, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dengan perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Tema renungan di pagi hari ini, percayalah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah engkau merasakan rindu? Pernahkah engkau merasakan rindu dalam hidupmu? Jawabannya pasti pernah. Kata rindu merupakan sebuah kata benda yang memiliki arti yang sangat mendalam, yaitu rasa ingin, rasa berharap terhadap sesuatu, rasa ingin dan harapan untuk ada pertemuan. Rindu ini akan berkaitan dengan apa yang pernah kita lakukan, dan itu merupakan tindakan yang sudah pernah terjadi. Perasaan rindu pernah hadir dalam kehidupan setiap manusia, baik itu orang tua, remaja, bahkan juga anak-anak. Ketika rindu, setiap orang akan melepaskan kerinduan itu. Banyak yang melepaskannya dengan cara menjalin komunikasi melalui HP, dengan cara video call, SMS, telepon, dan sebagainya. Tetapi ketika komunikasi itu tidak dapat terwujudkan, kita akan berusaha agar rindu ini bisa terwujudkan. Intinya, kerinduan manusia haruslah teratasi. Umat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah polemik pandemi COVID-19 ini, banyak di antara kita yang merasakan perasaan rindu. Rindu untuk kembali bersekolah, rindu untuk bertemu kembali dengan sanak saudara,
rindu untuk ada dalam persekutuan ibadah-ibadah, tetapi juga rindu untuk bekerja dan juga untuk hal-hal yang baik. Tidak dipungkiri, pada zaman ini kita dilanda kerinduan yang luar biasa. Rindu untuk kembali ke zona yang nyaman seperti dulu ketika polemik pandemi ini tidak ada. Tetapi sampai sekarang, kerinduan kita belum terwujudkan. Kita terus berharap hal ini cepat berakhir, supaya kerinduan ini dapat diwujudkan. Karena ketika kerinduan ini tidak terwujudkan, akan mempengaruhi hidup kita, tetapi juga dengan cara berpikir kita. Umat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan rindu ini juga dirasakan oleh pemazmur. Ketika pemazmur berada dalam pembuangan di Babel, dengan situasi yang sangat-sangat tertindas, dikarenakan pemazmur dipaksa untuk melakukan penyembahan berhala. Hal ini membuat pemazmur merasakan dirinya jauh dan tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Perasaan ini digambarkan pemazmur dalam pembacaan ini, di mana pada ayat 2 sampai ayat 3 merupakan gambaran bagaimana pemazmur sangat merindukan pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan, di mana ia sangat-sangat mendambakan Tuhan hadir dalam hidupnya, seperti rusa yang merindukan air, di mana air merupakan sumber kehidupan dari setiap manusia. Pemazmur merasakan hidup tidak akan berarti tanpa kehadiran Tuhan. Pemazmur dalam kerinduannya juga terus berharap agar dapat bertemu dengan Tuhan dalam bait-Nya yang kudus. Pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-4, dalam kerinduan yang mendalam, pemazmur diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, di manakah Allahmu? Ini merupakan pertanyaan sindiran bagi dia, karena ketidakpercayaan orang kafir kepada Tuhan yang ia percayai. Kalau benar Tuhan itu ada, kenapa dia tidak hadir hari ini untuk menjawab keluh kesahmu? Kalau memang benar Tuhan yang engkau sembah itu ada, kenapa dia tidak menjawab hari ini juga? Tetapi di tengah situasi ketidakpercayaan orang kafir, pemazmur tidak tergoncang. Dia terus mengingat Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur terus mengingat kenangan masa lalu yang sangat menyenangkan ketika kehadiran Tuhan di dalam bait Allah. Dan inilah yang membuat dia terus merindukan untuk datang ke bait Allah agar dapat bertemu dengan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-6, pemazmur tetap percaya bahwa dalam penderitaan apapun, baik buruk pun, dia tetap percaya karena kerinduannya walaupun tidak dan belum terwujud, Tuhan pemilik hidup itu ada bersama-sama dengan dia, dan dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan menjawab segala pergumulannya. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali hari yang baru yang Tuhan berikan di tengah kerinduan kita yang mendalam, yang terhalangi dengan situasi pandemi COVID-19 yang terus menghantui negara kita, tetapi secara khusus di tanah Papua. Kita pasti mau polemik pandemi COVID ini cepat berakhir, dan kita rindu untuk kembali seperti dulu, rindu untuk ke pasar dengan baik, rindu ke sekolah dengan tentram, rindu bekerja dengan nyaman, rindu ke gereja dengan aman dan tentram. Walaupun itu semua kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita harus terus percaya kepada Tuhan, karena Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia selalu ada dan terus bersama dengan kita. Tuhan turut bekerja dalam setiap situasi apapun. Karena itu, janganlah takut menjalani hidup saat ini. Teruslah berpengharapan padanya, karena Tuhan akan bekerja menyelesaikan segalanya. Berharaplah padanya di tengah ketidakpastian ini, karena Dia akan memberi jawaban atas setiap doa.
Teruslah berdoa dan percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Sehabis gelap pasti ada terang. Hari ini kita berjalan dalam kecemasan, tetapi bersama Yesus pasti ada jawaban bagi mereka yang percaya dan berharap padanya. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kami telah mendengar firman. Biarlah firman itu berbuah dalam kehidupan kami, memberikan rasa percaya di tengah kerinduan kami kepada Engkau. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu beserta kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, demikianlah renungan di pagi hari ini. Teruslah berkarya dalam hidupmu, jagalah kesehatanmu, dan ingatlah Tuhan Yesus memberkati.